Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Ferry Ardi. Oke teman-teman, di trip sebelumnya saya naik bis Balitran dari Surabaya menuju ke Bali, dimana ini merupakan artisnya Balitran yang dahulunya itu adalah Arkamel dan sekarang ditinggalkan oleh pawangnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk keseruannya tonton di video sebelumnya, dan untuk video kali ini merupakan trip lanjutan dari trip Bali Trans dari Surabaya menuju Denpasar, dan ini kita mau ke arah balik lagi dari Denpasar menuju ke Surabaya. Kui ikutin terus perjalanannya. 2000 years later. Yap teman-teman, sekarang pukul 8:14. Sekarang saya berada di garasi PO Sarwo Nadi Trans. Untuk trip kali ini kita akan menggunakan atau bareng dengan PO Sarwo Nadi Trans angkatan pagi hari, dimana angkatan pagi hari ini saya berada di agen Sarwo Nadi Trans di Jalan Mahendra Data Denpasar. Dan kali ini kita bareng Papillon Jahune 1626 Mercedes-Benz rombakan ya ini teman-teman ya. Untuk interiornya seperti ini teman-teman, seat 22 dan ada selimut dan bantalnya dan leg rest. Untuk colokan listrik ada di dashboard atas tempat duduk, dan untuk jumlah seatnya ada 28 ditambah lagi 3 berarti 31 teman-teman, 31 seat. Dan ini adalah toiletnya ya, standar bis malam sih. Oke, kita tutup aja karena toilet. Oke teman-teman, dan ruang tunggunya di PO Sarwo Nadi seperti ini teman-teman. Ini ruang tunggunya berbodi tempat duduknya tempat duduk ala-ala bludru ya teman-teman ya, ala-ala bis malam. Dan ini ada air mineral dingin dan kopi gratis selama nunggu di poolnya Sarwo Nadi. Dan untuk harga tiketnya sendiri sama ya teman-teman ya, dengan bis angkatan sore atau angkatan malam, dimana untuk tiketnya sendiri saya beli secara online itu 250. Oke, sekarang tepat pukul 9.00 atau jam 9 pagi, penumpang dipersilahkan menuju ke tempat kursi yang ada di dalam armada. Dan untuk trip kali ini saya duduk di bangku seat 2C ya teman-teman ya. Jadi bangku baris nomor 2 yang ada di 2. Dan ini adalah sampingnya berbodi Rahayu Sentosa single glass. Asli itu unitnya pernah saya naiki dan mungkin teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Oke teman-teman, tak lama setelah itu kita diberangkatkan menuju ke arah Terminal Mengwi, dimana dari Terminal Mengwi kita akan menaikkan penumpang juga. Untuk perjalanan dari garasi menuju Mengwi ya kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai 1 jam. Untuk jaraknya ya sekitar 10-15 kilo lah dari garasi Mahendra Data teman-teman. Untuk unitnya sih enak teman-teman ya. Ini karena sudah air suspensi dan sangat empuk ketika di perjalanan melewati jalan gelombang. Dan sayangnya ini adalah double glass ya, bertopi, jadi pandangannya itu terhalang teman-teman. Oh ya apa-apa teman-teman, tetap kita nikmati perjalanan kali ini. Dan 9:47 menit kita berada di Mengwi, dan sampingnya itu ada Damri jurusan ke arah Jember teman-teman. Samping kanannya ini ada Gunung Harta juga dari Denpasar menuju ke Jember untuk kelas ekonomi. Kalau Damri sih kelasnya sih patas lah, dengan seat 22 yang agak lebar, sedangkan Gunung Harta itu seat 23 teman-teman. Sampingnya lagi Sultan kelasnya M-Tran, kalau nggak salah ke Malang.
Nah itu Royal Sultannya M-Trans jurusan ke Malang diberangkatkan teman-teman. Jadi ini nanti kita akan iring-iringan dengan PO M-Trans, Damri dan Saronadi yang kita naiki teman-teman. Asli ini bakal seru nanti di perjalanan. Oke, kita turun dari unitnya dan seperti ini kondisi di Terminal Mangui di siang hari ya. Untuk bis yang jurusan ke Jakarta, Bandung, dan Bogor sudah jalan. Oke, ini bis Damri angkat jangkar diberangkatkan menuju ke arah Gilimanuk dan tujuan akhirnya di Jember, Jawa Timur. Oke teman-teman, sekarang pukul 10:17 kita angkat jangkar menuju ke arah Surabaya. Berarti ini kita berhenti di Terminal Mangui sekitar 30 menitan teman-teman. Oke, kita meluncur ke arah Gilimanuk. Nah seperti ini ya pandangannya karena ketutup sekat di depan, dan untuk pandangannya ya seperti ini teman-teman ya, masih worth it lah. Tapi lebih enaknya lagi ketika single glass. Hahaha. Oke, ini di samping kanan kita ada banyak Gunung Harta. Ini beberapa nih kayaknya Gunung Harta kelas ekonomi ya teman-teman ya. Nah itu Gunung Harta hijau yang ke arah Lumajang yang kelas ekonomi 23. Oke teman-teman, selepas dari Tata Tabanan kita dibagikan snacknya, dan bungkus snacknya seperti ini teman-teman. Asli ini unik sekali ya. Ini ada air mineral Tanggung, terus apa ini ya, kita buka satu yuk, kita unboxing untuk snacknya. Ini ada Croissant Daily isi coklat, rasanya enak nih kayaknya. Ada Citato ya, meskipun kecil cuman untuk ganjel. Dan ada lagi apa ini, oke, jadi sama air mineral. Jadi jumlahnya ada 3, mantep lah untuk cemilan selama perjalanan menuju ke arah Gilimanuk. Oke teman-teman, di selama perjalanan nanti kita akan dimanjakan keindahan alam sepanjang jalur selatan Pulau Bali ya, dimana nanti biasanya kalau bis malam nyampe sini itu sudah gelap. Nah ini kan kita karena berangkat pagi hari, jadi nanti kita bisa lihat pantai Sokan, lihat pantai Yelet dengan sangat jelas teman-teman ya. Setidaknya bisa kita berrefreshing sedikit lah meskipun hanya lewat. Dan untuk waktu tempuh kemungkinan kita agak lebih lama dibandingkan dengan bis malam teman-teman.
karena kalau pagi ini akan kadang berbenturan dengan kendaraan-kendaraan lain yang lalu lalang karena masih siang hari ya dibanding dengan malam hari, dimana kalau malam hari itu kendaraan lalu lalang itu lebih sedikit dibanding di siang hari. Tapi kita dimanjakan dengan keindahan alam selama perjalanan, dan sampai di Pulau Jawa pun nanti kita akan menyusuri Pantura, dan tapi nanti di sebelah kanan kita itu adalah pantai juga. Dan untuk waktu tempuh kemungkinan kita lebih dari 12 jam ya, mungkin sekitar 12 sampai 13 jam dari Denpasar menuju ke arah Surabaya. Biasanya jam-jam segini ini bis dari arah Jakarta itu sudah mulai masuk teman-teman ya. Kita lihat aja di perjalanan ini bisa aja yang menuju Denpasar dari arah Jakarta. Nah ini kita sudah menyusuri pantai selatannya Bali, dimana ini udah masuk hampir perbatasan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jemberana teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di pantai Selabe, di mana pantai Selabe ini berbatasan dengan pantai Yehle, di mana pantai Selabe ini masih ikut Tabanan, dan nanti di depan ini ada pantai Yehle, itu sudah ikut Kabupaten Jemberana, di mana kedua pantai ini sangat dekat sekali dengan jalur provinsi Denpasar Gilimanuk ya teman-teman ya. Asli ini memanjakan mata, dan kita bisa lihat view pantai sepanjang perjalanan di pantai selatannya Pulau Bali ini. Nah ini ada pantai Yehle, di mana ini sudah kita masuk di daerah Kabupaten Jemberana. Ditandai ada patung karapan sapi ya, dan ini ada juga warung di pinggir jalan. Nah ini biasanya rest area teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik motor atau naik mobil bisa istirahat di situ sambil menikmati pemandangan pantai teman-teman. Bekutatan.
ini kita sampai di Tegal Cangkring dan di depan nih ada bis Gunung Harta nih. Ini kalau nggak salah jurusan dari Bandung teman-teman. Dan sekarang pukul 12.18 kita sudah masuk kota negara yang dimana ini kotanya Kabupaten Jembrana. Juga ada Gunung Harta Tronton. Ini kemungkinan ya ini Denpasar Jakarta teman-teman. Jadi dari arah Jakarta baru nyampe di Bali. Nah, kemungkinan sampai di Denpasar siang hari ya, menjelang sore lah teman-teman. Kondisi dalam kabin bis Saronadi Trans ini alhamdulillah sudah full seat ya. Tinggal bangku saya, samping saya ini sama depan itu juga kosong. Kemungkinan sih naik di Gilimanuk atau di Ketapang teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di hutan Cekik dan ini menandakan bentar lagi kita sudah sampai di daerah pelabuhan Gilimanuk. Nah, di depan lagi ada bis Pahala Kencana, kemungkinan sih dari kalau nggak Bandung ya Jakarta mengarah ke arah Denpasar. Jadi beriringan gitu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Gilimanuk dan ini kita belok kiri untuk bayar retribusi masuk di area pelabuhan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk Bali, dimana kalau siang hari gini cenderung sepi ya teman-teman ya. Berbeda ketika malam hari dan itu biasa didominasi sama bis malam dan truk, dimana truk itu lebih banyak melakukan aktivitasnya di malam hari. Jadi kalau siang hari gini kita bablas anti macet teman-teman.
Untuk tiket 250.000 itu sudah termasuk tiket penyeberangan ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir untuk ada biaya tambahan lagi terkait dengan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Inilah suasana siang hari Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Oke teman-teman, ini bis panorama pariwisata sudah keluar dari kapal dan kita nantikan masuknya bis Damri jurusan Jember Ambulu ini masuk ke kapal. Cakep banget nih teman-teman, ini menggunakan 2D SH1 dan di belakangnya ada Sarwanatita Pelabuhan Zahuni dengan jurusan Denpasar Surabaya, dimana ini masih menggunakan body jet bus 2 ya teman-teman ya. Oke, kemungkinan di kapal ini cuma ada 2 bis ini ya teman-teman ya, bis Sarwanati dan Damri. Nah, ketika masuk kapal ini Sarwanati memberikan nasi ayam Kentucky ya, ini ACK. Nah, ini ada nasi sama ayam sama ayam geprek teman-teman. Ya lumayan lah untuk mengganjal makan siang sampai di rumah makan, asli mantep. Oke, sekarang pukul 13.30 kita meninggalkan Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk angkatan pagi berarti ada servis makan 2 kali teman-teman ya. Yang pertama ketika kita di atas kapal itu kita dibagikan nasi box yaitu ACK, dimana itu ada ayam Kentucky sama nasi. Ini lebih ke geprek karena sambalnya sambal geprek. Dan nanti di rumah makan ada servis makan lagi sekali. Gak tahu nih nanti di rumah makannya dicurin atau di cakput, dimana kalau yang angkatan malam itu kita dicakput. Jam sudah pindah ke Jawa dan ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Siapan sandar jam 2. Aduh, 13.44 kita keluar. Oke teman-teman, ini kita sudah keluar kapal dan untuk penyeberangan sendiri kurang lebih hampir 1 jam lebih ya teman-teman ya, karena tadi antri untuk sandar dan sekarang kita menuju ke arah Surabaya.
Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di daerah Alas, dekat-dekat Alas Baruran ya teman-teman ya. Jadi ketika perjalanan di siang hari pemandangannya ya seperti ini teman-teman. Dan jika malam hari ya emang sepi sih, dan waktu tempuh jauh lebih cepat. Jika siang hari ini waktu tempuh akan terasa lama teman-teman. Dan ini kita menyusuri jalur sepanjang hutan Baluran teman-teman ya. Jadi jika di siang hari hutan Baluran seperti ini teman-teman. Jika malam hari pastilah kita posisinya sudah tidur di daerah sini teman-teman. Bagus.
Oke teman-teman, ini kita sudah berada di daerah Situbondo, lebih tepatnya di Pasir Putih Situbondo, dimana sampai sejauh ini kita belum istirahat servis makan atau istirahat ya teman-teman ya. Ada kemungkinan kita akan berhenti di daerah Situbondo ini setelah kita menyusuri indahnya pantai di sebelah sisi utara jalan ya teman-teman ya. Enaknya perjalanan di siang hari ya seperti ini teman-teman. Dan sekarang pukul 16.45, posisi masih di daerah Pasir Putih Situbondo. Dan enaknya ketika siang hari perjalanan ya kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah seperti ini, apalagi ini di sore hari di pinggir pantai teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi untuk situasi jalan ya jangan samakan dengan perjalanan di malam hari yang notabene lebih sepi. Kalau jam segini sih banyak kendaraan yang melewati jalur ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ada plus minusnya lah, intinya sih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekitar hampir pukul 5 sore ini bis melipir atau berhenti di rumah makan Curin. Fix ini kita servis makan di rumah makan Curin Situbondo teman-teman. Dan ini ada bis Mansion yang sudah parkir duluan. Ini kalau nggak salah jurusannya ke Purwokerto teman-teman. Oke, kita persiapan servis makan. Sekarang pukul 16.49. Biasanya kalau bis malam yang dari Denpasar menuju Surabaya itu kalau yang jam malam itu berhentinya di rumah makan Cak Put teman-teman. Baru kali ini ketika jam siang hari kita berhentinya makannya bukan di Cak Put lagi, akan tapi di rumah makan Curin ya teman-teman. Nah ini kita persiapan ngambil jatah makan ini ya sore ya teman-teman ya. Biasa sih kita ada seperti ini, ada soto dan teman-temannya ada mie, ada tahu dan ayam teman-teman. Oke mantap, kita makan, mari kita madang. Oke sekarang pukul 17.11 sore. Dan sebelahnya ada bis Mansion jurusan ke arah Purwokerto teman-teman ternyata. Dan seperti ini dua bis lagi parkir dan perjalanan kita akan lanjutkan karena ini posisinya di tengah-tengah. Sekarang pukul 17.24, lebih tepatnya 30 menit setelah kita berhenti. Kita ini persiapan menuju ke arah Surabaya teman-teman. Dan setelah lepas dari Pasir Putih, fix ini kita nanti melewati PLTU Python di sore hari ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nggak gelap, tapi kok menitik dari perjalanannya ini ya sedikit gelap ya teman-teman ya, mohon maaf. Jalan terbaru.
Amaraya. Aku semi, otomatis ya manual. Iya, ganti pro lagi. Enak gue naga. Takon manual, takon manual. Ini kira dari sana saya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di PLTU Python teman-teman. Di sebelah kanan kita ini adalah PLTU Python, tapi sayang sampai sini sudah mulai gelap teman-teman. Jadi ya 11-12 lah ketika kita perjalanan di malam hari. Pas di sini pas menjelang habis maghrib teman-teman. Untuk di jalur Python ini yang kita nantikan adalah nanti ketika sudah jadinya jalan tol yang ada di atas Python teman-teman. Pasti ini pemandangannya indah banget teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa segera jadi dan kita bisa menikmati jalan tol yang indah ini, yang ikonik di daerah perbatasan Probolinggo dan Situbondo teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang pukul 19 lebih 10 menit. Ini kita sudah sampai di daerah Gending. Untuk Gending ini merupakan titik awal masuk jalan tol dari arah timur menuju barat ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan tahun depan sudah sampai di daerah Situbondo teman-teman untuk jalan tolnya. Ini kita belok kiri menuju ke arah pintu gerbang tol Gending teman-teman. Oke teman-teman, jadi bentar lagi kita akan masuk tol Gending, dan nanti selama di jalan tol akan saya skip ya teman-teman ya, mengingat kalau dari arah timur kita merupakan angkatan paling terakhir, dan dari barat pun kondisinya penerangan jalan tol dari arah berlawanan ini sangat minim, jadi sangat minim banget untuk ininya ya, papasan dengan bis dari lawan arah gitu loh teman-teman. Ini kita sudah sampai di gerbang tolnya, kita tap di sini. Setelah ini mungkin saya skip ya teman-teman ya. Nah itu ada 27 trans dari arah Malang menuju ke arah Denpasar. Ya karena di gerbang tol ini kan penerangan cukup mumpuni ya. Tapi kalau seandainya dari jalan tolnya sendiri untuk mengambil gambar dari arah berlawanan sangat-sangat minim teman-teman. Apalagi ini menggunakan double glass yang di atasnya ini untuk unit yang kita naikin itu ada ribbonnya dan begitu gelap sekali. Mungkin itu teman-teman yang menjadi alasan kenapa saya skip untuk pengambilan gambar di jalan tol ini. Lebih 07 ini kita berada di persimpangan ya. Kalau kita ke kiri ke arah Malang, dan ini kita melipir ke arah kanan menuju ke arah Jalanan, dan ke arah lagi ke arah Sidoarjo dan berakhir di Surabaya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di tol Kejapanan ya. Ini samping saya mas-mas turun di gerbang tol Kejapanan teman-teman. Nah ya lumayan lah, sampai sini kita agak longgar sedikit. Oke teman-teman, lanjut lagi kita menuju ke arah Surabaya.
Ramayana. Ada lagi ya? Matang ini. Oh, deh. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di gerbang masuk terminal Burasil ya. Tadi ada beberapa penumpang yang turun di Ramayana, ada yang di Replon, dan ada juga yang turun di Medaeng tadi. Dan sekarang pukul 20.56, ini kita sudah sampai di titik penurunan penumpang ya teman-teman. Tapi kita nggak turun di sini, kita mau turun di pintu keluar karena bisnya ini Sawanati Trans ini akan melanjutkan perjalanan ke garasinya yang ada di Penelah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin perjalanan trip kali ini bersama Sawanati angkatan pagi dari Denpasar kita akhiri di terminal Burasil, lebih tepatnya di pintu keluar ya teman-teman ya. Overall untuk layanannya saya sangat rekomend banget, dengan harga 250 itu sangat-sangat rekomend. Dan ditambah lagi kita dapat servis makan 2 kali. Yang pertama ketika kita berada di pelabuhan Gilimanuk sambil menunggu penyeberangan, kita dikasih servis makan sekali, terus ada snacksnya. Dan yang kedua kita dapat servis makan gratis lagi di Pasir Putih di rumah makan Curin teman-teman. Dengan harga 250 sangat worth it untuk PO Sawanati Trans ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini akhir videonya. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Ferry Ardi. Dan teman-teman semua semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi, nantikan trip-trip berikutnya yang lebih seru lagi. Dan di manakah trip berikutnya ini? Yuk kita nantikan bareng-bareng di channel Ferry Ardi. Oke teman-teman, ini depan kita ada bis Mira kalau nggak salah. Ini jurusan ke arah Yogyakarta. Dan ini kita bentar lagi akan turun dari unit armada yang mengantarkan kita dari Denpasar menuju ke arah Surabaya. Dan bis melanjutkan ke arah garasinya yaitu Surabaya Peneleh. See you next time untuk bis Sawanati. Saya nggak akan kapok-kapok naik Sawanati dah yang ketiga kalinya ya. See you next time, bye bye.